Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat diawali dari saya. Selamat datang kembali di acara sosialisasi dan edukasi. Kami dari tim gugus tugas COVID-19 bidang subedukasi dan sosialisasi dalam pencegahan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 Kota Dumai. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pandangan-pandangan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita dengan topik adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat di pasar. Baiklah, saya mengucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada Bapak Ustadz Dr. Andus Haji Amrizal MPDI. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, amin. Dan narasumber kedua yang tidak asing lagi yaitu Bapak Ustadz Muhammad Patli, Sarjana Hukum Islam. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah para pemirsa yang berbahagia yang berada dimanapun, untuk yang pertama kali akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andus Haji Amrizal MPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa hadir untuk memaparkan sedikit tentang kebiasaan baru yang harus dilaksanakan oleh masyarakat kita di Dumai, terutama di pasar. Kemudian saya ucapkan terima kasih ke Ibu Lena ya, yang telah mengundang kami ke sini ya untuk sedikit berbincang. Iya, diskusi ya Pak ya. Diskusi insyaallah. Kemudian di samping saya juga ada Ustadz Muhammad Patli ya. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat kita. Amin. Ya. Jadi yang perlu juga bagi kita di sini adalah masyarakat kita memahami dan menyadari pentingnya untuk penjagaan diri daripada penyebaran COVID-19 ini. Dan itu harus ada selalu di dalam pemikiran kita. Jangan sampai tinggal. Itu dulu. Ya, karena kalau ini tertinggal, ya, ini akan menyebabkan suatu masalah baru, ya, masalah baru. Kita ambil contoh saudara-saudara kita yang ada di pasar Raya Padang, Masya Allah. Karena mengabaikan barangkali seperti itu protokoler kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, atau menganggap remeh persoalan, ya, akhirnya penyebarannya begitu cepat. Juga di pasar Tanah Abang terjadi demikian. Oleh karenanya untuk kita di Dumai ini perlu menjadi perhatian kita ya. Makanya saya untuk ibu-ibu lah Ibu ya, ibu-ibu yang banyak belanja ke pasar ya, beli sambal, beli ayam, beli ikan ya, beli daging, sayur segala macam ya. Ada yang setiap hari malah ya pergi ke pasar. Begitu juga para pedagang yang ada di pasar ya, karena kita punya pasar banyak di sini Bu ya, yang bertebaran di Dumai. Pasar Senggol, Pasar Impres, Sri Mersing, ya, kemudian Pasar Dok, ya, kemudian di Jaya Mukti, Bundaran, ya, Bundaran, ya. Itu kita kan tidak tahu siapa yang datang ke situ, apakah dia ada virus atau tidak gitu. Ya. Nah, oleh karenanya, yang pertama ini untuk para yang belanja lah, ya. Itu siapkan pakaian yang lengkap. Selalu dibawa masker, ya, sanitizer dibawa. Kemudian kalau perlu belanja itu pakai baju penyalangan, ya,
Benar, Untuk Pak. apa Ibu? Ini Bu, supaya jangan terjadi gampang sentuhan kita dengan orang lain. Nah, Jangan mudah tercemar ya, jangan Pak, mudah ya. tercemar. Ya kalau perlu pakai sepatu lah ke pasar. Ya, kan enggak apa-apa. Pakai sepatu, pakai baju yang dalam. Ya, ini untuk menjaga diri kita di pasar gitu. Ya. Yang kedua, itu harus punya program lah, ya. Program belanja istilahnya, Ustaz. Ya. Kenapa ini perlu program belanja? Saya melihat kadang-kadang ibu-ibu lah ya, kadang-kadang masuk pasar tuh ke menudu-dudu bahasa kami itu Bu ya. Ke sana sini, nggak tentu arah. Yang dibeli cuman dua macam. Ya. Nah, kebiasaan itu harus ditinggalkan gitu. Ya, ini untuk menjaga diri kita, ya. Contohnya kalau kita belanja nak beli ayam, pergi aja lah ke pasar ayam. Ngapain harus pergi ke pasar ikan? Kita nak beli ikan di situ. Artinya langsung ke tujuan ya, Pak Langsung Ustaz. ke tujuan gitu. Ya. Jadi kita pun tidak berlama-lama di pasar. Iya, benar sekali. Jadi programnya harus jelas dari rumah tuh. Saya beli ayam, saya beli sayur, saya beli cabai. Udah selesai pulang. Ya, selesai pulang. Tidak perlu lagi muter-muter 1 jam di pasar. Karena semakin lama kita di pasar, ikut semakin tidak jelas kan. Entah di mana letak virus itu kita nggak tahu gitu Ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga yang menurut saya perlu bagi kita kebiasaan ini, ya itu berangkat di pagi hari lah. Ya. Pagi hari. Kenapa pagi hari? Udara masih segar. Ya. Kemudian kecil kemungkinan itu orang ramai gitu. Ya. Cuman ada masalah. Kalau semuanya bilang pagi hari, datang semua pagi hari. Ramai juga kan gitu. Ya. Untuk menghindari Ini. ya, Pak ya, bisa jaga jarak ya, Pak ya. Iya, jaga jarak gitu. Jadi orang masih sepi, ya kemudian masih segar. Jadi kondisi fisik kita sehat, ya kita sudah belanja. Kemudian yang terakhir yang perlu, ya itu menjaga kesehatan setelah itu, kebersihan kita. Ya, sampai di rumah, ya cucilah tangan. Ya, seperti apa di rumah, ya, kemudian gantilah baju kita, ya ini, kemudian sisihkan itu yang kita beli tadi Bu, ya umpamanya jangan dicampur-campur semua lah gitu, ya. Jadi ada pos-posnya, di sini ikan dicuci, di sini ayam, ya di sini apalagi sayur, ya, supaya ini kebersihan tetap dijaga sampai di rumah. Nah, yang perlu lagi ini Bu, pedagang Bu, yang memakan waktu berjam-jam di pasar. Dari jam 6 dia sudah masuk pasar. Ini saya tekankan ke pedagang ini. Ya. Yang pertama tuh di depan toko-toko kita, kedai-kedai kita tuh, apapun modelnya, siapkan aja cuci dulu. Ya. Lalu katakan Bu, cuci tangan. Ya. Mau belanja kita cuci tangan dulu gitu. Ya memang ini berat, tapi harus dibiasakan. Ya harus dibiasakan. Jadi begitu juga pedagang. Ya. Pakai masker itu janganlah dikatakan sesak napas saya. Oh pakai masker itu, enggak kelihatan muka saya. Ya enggak masalah. Tidak masalah. Yang masalah itu apa? Kalau penyakit sudah datang baru datang masalah kan? Kan begitu. Nah sebelum datang masalah, ya kita disiplin lah. Ya. Kalau ini disiplin, saya yakin Dumai ini akan menjadi zona hijau. Kemudian anak sekolah sudah bisa sekolah, ya. Kemudian semua aktivitas lancar, ya. Kalau semua disiplin. Jadi mungkin begitu kira-kira untuk yang pedagang maupun yang belanja, Bu. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Dr. Andos Haji Amrizal atas paparannya, singkat, padat, tetapi udah jelas. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengar paparan materi dari Bapak Muhammad Patli, Sarjana Hukum Islam. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Lena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati juga Ustaz Amrizal yang sama-sama kita di sini. Saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Ustaz Amrizal. Kalau saya membahasnya ada dua hal yang paling fundamental, yaitu pertama persoalan motivasi kebersamaan. Persoalan ini berat, tapi akan bisa kita selesaikan kalau kita lakukan secara bersama-sama.
Tapi walaupun ringan pun kalau tidak bersama-sama juga tidak akan pernah selesai. Iya. Makanya segala sesuatu itu memang harus dibuat dengan kebersamaan, dan memang harus kita selesaikan bagi kita yang terkait dengan tim yang menindaklanjuti, baik tim gugus maupun tim medis maupun tim-tim yang lain yang terlibat untuk pemutus rantai COVID-19 ini, bekerja secara profesional dan proporsional. Begitu masyarakat juga kita anggap juga memahami dan melaksanakan juga secara profesional dan proporsional. Dalam arti kata, kalau semuanya dibebankan kepada terkait saja kepada pemerintah, kepada tim medis, tim kesehatan maupun tim-tim yang lain dari pihak keamanan, saya yakin ya tidak ada motivasi dan semangat kita untuk optimis jadinya. Tapi kalau kita lakukan dengan pemahaman yang sama, kita sama-sama sadar, kita sama-sama paham, jangan baru kejadian nanti seperti disampaikan Ustaz Rizal di Padang di Pasaraya itu langsung sekaligus macam berjamaah gitu kan, kenanya kan, bukan hanya sholat aja yang berjamaah, kena COVID-nya pun berjamaah. Ini kan merepotkan dan efeknya luar biasa dari segala segi kehidupan, dan terutama juga terasa betul nanti sama orang pasar. Yang ditutup pasar itu bukan hanya sehari 2 hari, sedangkan tidak ditutup saja ekonomi sudah payah. Apalagi nanti ditutup selama 14 hari, kemudian tutup lagi 14 hari, kan bisa jadi seperti itu. Dan ini kan sangat merepotkan dan juga akan efeknya luar biasa pada kita. Maka persoalan kebersamaan ini untuk memutus mata rantai dari COVID-19 jangan dianggap remeh, jangan dianggap sederhana. Kita nggak tahu entah kapan sampainya, habisnya virus ini mewabah di seluruh dunia ini. Tetapi kalau kita punya semangat kebersamaan untuk memutus mata rantai ini, maka insya Allah itu yang diputuskan oleh Allah, akan dihentikan oleh Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Maka kita kalau sudah bersungguh-sungguh dengan segala daya upaya kita, tidak ada yang merasa tidak mau berbuat, selalu ingin berbuat untuk memutus mata rantai ini. Maka setelah habis semua daya dan upaya, baru diserahkan kepada Allah. Kita jangan nyerah dulu. Jadi kalau bahasa meremehkan itu udah bahasa nyerah. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Belum tentu lagi. Kalau sudah kena, oke lah. Imun tubuh dari orang yang belanja di pasar maupun orang yang berdagang di pasar mungkin kuat. Minta dia sering makan sayur mungkin situ, sering makan ikan segar, makan daging segala macam yang sudah disediakan, yang sudah dapat dengan mudah. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang kita cintai di keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang tua kita yang rentan dengan itu gitu. Bukankah kita mencintai mereka? Maka ini harus kita rubah. Kita harus segera akhiri ini. Kalau caranya untuk mengakhiri adalah kebersamaan. Dalam pasar itu kita sama-sama bersinergis dengan pemerintah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak berubah. Kan gitu Ustaz. Iya. Jadi kita harus merubah nasib kita ini, saling kompak, saling kebersamaan kita tuh saling mendukung. Jangan lagi nyindir begini, nyindir begitu. Untuk apa gitu? Toh ini sudah kita hadapi bersama kok. Kita selesaikan bersama-sama. Untuk kebaikan kita bersama. Untuk menjadikan pasar kita pasar yang sehat. Iya. Agar segera Dumai menjadi zona hijau. Supaya anak kita bisa bersekolah. Supaya masyarakat kita kembali menghadapi kondisi ekonomi yang stabil. Begitu juga pendidikan dan sebagainya. Supaya ibu majelis taklim ikut lagi pengajian dengan rutin. Supaya mimbar-mimbar dakwah kembali berkoar dan eksis siarnya di mana-mana. Itu harapan kita. Makanya nggak boleh kita punya rasa egois dalam diri kita, siapa saja. Termasuk kita di pasar. Kadang kita datang ke pasar nyeletuknya aneh-aneh kan. Iya. Apa tidak ini corona ini ada atau tidak? Ya memang tak nampak, dia kecil sekali kan. Di Zoom kan belum nampak lagi. Ini karena itulah, karena tak nampak ini kita tidak boleh. Kan Allah pun marah Bu dengan segala sesuatu hambanya menganggap remeh segala sesuatu itu. Nggak boleh. Maka kalau yang ringan itu kalau dianggap remeh bisa jadi berat. Iya. Yang berat kalau kita motivasi bersama-sama menyelesaikannya akan jadi ringan dia. Ringan sama jinjing, berat sama pikul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya jiwa ketaatan. Sebagai orang yang beriman, mengaku beriman, apalagi khususnya umat Islam di Kota Dumai, pada warga masyarakat Kota Dumai yang saya cintai, janganlah kita tidak taat kepada pemimpin kita. Pemimpin kita membuat aturan begini untuk menyelamatkan kita sebagai masyarakatnya. Bukan berarti mau neko-neko segala macam. Nah, alhamdulillah proses ini berjalan.
Karena ini wabah, tidak serta-merta langsung buat peraturan ini pluk, simsalabim, abrakadabra. Ada prosesnya, Iya. ada tahapan-tahapannya. Maka kita sabar di sini. As-sabiru warabitu. Jangan bilang sabar ada batasnya. Dalam Al-Quran katakan sabar itu berketerusan. Maka ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah. Kalau kita orang beriman, wahai kata Allah, wahai orang beriman, jadikan penolongmu sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Jika kita betul-betul sabar dan sholat kita jadikan bentuk pengabdian kita kepada Allah, maka Allah akan tolong kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi ketaatan itu bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari wabah ini, tapi juga wujud keimanan kita, ketaatan kita dalam beragama. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa akhiru ayat. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taat pada Rasul, dan taatlah kamu pada pemimpin-pemimpin kamu. Siapa pemimpin? Pemimpin yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan insya Allah pemimpin kita di kota Dumai ini bukan orang tidak taat pada Allah dan Rasul. Nah, tapi mereka juga manusia biasa. Ya kita sama-sama maklumi. Untuk itu bila ada himbauan, anjuran, datang ke pasar tim medis, ayo Bapak Ibu, pakai maskernya, jaga jaraknya, cuci tangannya, sediakan tempat cuci tangannya, dan segala macamnya dihimbau, terimalah dengan ikhlas. Terimalah dengan sabar, karena semuanya demi kebaikan kita semua. Mari, Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama yang membeli dan membeli Belanja. semua kebutuhan di pasar, belanja, ayo ikuti. Kata Ustaz Amrizal tadi, pakai baju tertutup. Ini hikmahnya juga. Iya. Yang selama ini tak pakai nutup aurat, ini nutup aurat, pakai lengan panjang, pakai masker, cuci tangan. Di tempat berdagang juga begitu, yang pedagang juga begitu, tempat cuci tangannya juga ada. Kemudian selesai semua urusan pasar, tak usah lama-lama di pasar itu macam di mall pula. Ya, mana yang penting-penting saya. Kalau bisa, ada nomor HP, WA, kan bisa. Ya kan? Tolong antar ikan ke rumah. Tolong antar daging ke rumah. Sekian sekian. Kalau kita sudah punya kepercayaan, ngapain kita ke pasar? Iya. Tinggal telepon saja. Dan saya yakin, saya sudah pernah tanya sama orang pasar, mereka mau loh ngantar. Online ya, Nah, Pak ya. online pun bisa dan segala macam. Kalau bisa kita permudah, kenapa harus dipersulit dengan datang ke pasar? Inilah harapan kami. Mari kita punya motivasi yang bersama-sama untuk kebersamaan ini memutus mata rantai, dan mari kita taat kepada himbauan pemimpin kita. Gitu. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ustadz atas paparan kepada kita semua. Udah jelas apa-apa yang udah disampaikan semua merupakan suatu yang memang harus kita laksanakan di dalam masa COVID ini ya Bapak ya. Sedikit kita berdiskusi Bapak, yang mana adaptasi kebiasaan baru ini adalah cara kita merubah pola perilaku atau gaya hidup. Ya sebenarnya yang dulu-dulu kita udah melakukan ya Pak ya, agama kita semua udah menganjurkan tentang hal-hal apa-apa yang dilakukan oleh protokol kesehatan ini sebenarnya, dan merupakan kebiasaan. Keadaan di mana ketika PSBB sebenarnya udah dilonggarkan sekarang kan Pak, nggak ada lagi PSBB, sekarang kita udah new normal, bahkan sekarang lagi udah menuju yaitu adaptasi kebiasaan baru, sehingga kita ini bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita bisa berproduktif, bisa mencari nafkah. Bahkan nanti kalau memang COVID-19 ini nggak ada lagi, kita bisa ini ya Pak ya, sekolah, kata Bapak tadi Pak Ustadz menyampaikan, mungkin kita bisa melakukan suatu kegiatan agama seperti biasanya. Nah di sini saya ingin bertanya kepada Bapak sedikit, atau Bapak memberikan pandangan bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya pedagang atau pengunjung pasar, biar mereka melatih dirinya sendiri, yang merupakan protokol kesehatan ini menjadikan suatu kebutuhan bagi dia Bapak. Mungkin sedikit pandangan Bapak atau saran-sarannya ke para pemirsa semua. Iya, jadi apa yang Bu Lena sampaikan tadi, bahwa agama kita sudah ngatur semua. Iya. Ya. An-nazafatu minal iman. Iman. Ya, kebersihan itu sebagian Bagian daripada iman. ya Pak ya. Kemudian kata Rasulullah
sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang sehat ketimbang orang yang sakit. Kan begitu. Lalu Allah katakan lagi kepada kita, ya wala tulqu ayyadiyakum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Nah, jadi pemerintah kita sudah menerapkan apa itu PSBB, new normal, kemudian apa itu sekarang pembiasaan baru. Itu adalah sebuah istilah. Tapi yang perlu sekali oleh pedagang di pasar adalah, kalau bahasa saya mungkin pemaksaan diri lah, Bu. Artinya yang selama ini kita biasakan gitu untuk menghindari wabah tersebut gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah berani mengatakan, wah saya harus melakukan itu, ini yang harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh petugas COVID-19 dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah dan segala macam, itu kan mereka menyampaikan berdasarkan ilmu dan tidak dibuat-buat gitu, ya. Dan mereka menyampaikan berdasarkan data. Ya, jadi tekanan saya kepada pedagang ya maupun yang belanja, ya usahakan semaksimal mungkin. Ya. Kalau rasanya berat, katakan saja tidak berat gitu, ya. Ini pakai masker, ya sesak napas, bilang aja tidak sesak napas. Jadi nggak sesak jadinya ya Pak ya. Gitu. Karena kemudian, udah. Ya gimana mau nanti naruh air, loh. Menaruh air, kasih sabun, bawa sanitizer. Itu kan kebiasaan baru yang harus kita jalankan hari ini. Ya. Ya, kalau itu tidak kita laksanakan, ini kan seperti katakan Ustaz Fadli, dampaknya nanti. Apakah kita ini akan bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Ekonomi bangkrut, pendidikan merosot, ya. Nah, ini kan susah. Jadi mungkin kita berharaplah ya kepada semua kita dan juga saudara-saudara kita yang berdagang di pasar, ya, usahakan semaksimal mungkin, ya, tekadkan, kalau bahasa saya tuh gitu, Bu. Tekadkan di dalam diri kita bahwa saya harus sehat, nah gitu. Saya harus terhindar dari penyebaran virus. Nah, kalau itu kita paksakan diri kita, ya akhirnya kita pakai masker senang, bawa sanitizer senang, ya. Kemudian menjaga jarak senang, ya. Tapi kalau kita udah sama aja akal tuh, pemikiran tuh, ya memang semua nggak senang, ya. Nah, jadi sebelum penyakit datang, ya kita cegah dulu terlebih dahulu. Ya, ikuti arahan protokoler kesehatan yang berbicara terus-menerus kepada kita, ya. Jadi kalau ada datang kepada kita, jangan mengatakan, bosan kami menangan, enggak, janganlah itu, ya. Ini terima kasih harusnya gitu. Ya mungkin itu perlu sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak Ustadz. Sedikit dari Bapak Ustadz Fadli. Silakan Pak, mungkin himbauan bagaimana masyarakat umumnya, masyarakat di pasar biar menjadikan adaptasi kebiasaan baru ini tidak membebankan pada diri pedagang dan pengunjung. Baik. Yang pertama Ibu, khususnya kepada tim medis juga kita berikan motivasi Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah, untuk menyeru kepada kebaikan ini. Salah satu nilai-nilai kebersihan, menjaga diri dari bahaya wabah, dari kerusakan, kemudaratan, kebinasaan itu adalah juga mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Maka serulah kata Allah manusia itu dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah, dan tentunya dengan cara-cara yang cantik, strategi-strategi yang indah. Sehingga apa? Sehingga tim medis ketika menyampaikan segala sesuatu, dan tim-tim yang lain, tim keamanan yang terpadu semua dalam tim gugus dan rentetan ke bawahnya, menyampaikan masyarakat merasa enak mendengarnya, patuh dia, tersentuh hatinya. Kemudian cara-caranya juga cantik, mungkin diberikan satu kelurahan rewardnya atau kecamatannya ada gitu kan, dengan anggaran kita mungkin ada, itu saran dari kami, sehingga motivasi mereka untuk hidup dengan adaptasi baru ini jadi terwujud gitu. Karena ada sebuah nilai-nilai sama seperti kita, siapa anak ibu atau yang
Yang dulu kita anak kita kan dulu waktu kecil-kecil kita kan yang ngajinya dapat Bagus, juara ya, satu Pak, ya. nanti beli sepeda gitu. Nah, sekarang kan tren sepeda kan, bisa jadi gitu. Nah, jadi Iya. kita termotivasi, masyarakat itu motivasi. Ini kepada tim medis. Jadi itu tim medis jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa dan lemah semangat. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh tim medis maupun tim-tim yang lain adalah wujud dari ibadah. Amin. Ya, jangan hanya sekedar capeknya tengok, tapi bagaimana nilainya pahala berlipatkan dari si Allah menyelamatkan anak manusia. Yang kedua, hikmah kita ambil di sini. Dengan ada hikmahnya ini, kita ditegur oleh Allah, wahai hamba-hambaku, selama ini kalian hidup tak sehat. Selama ini kalian suka-suka kalian, makan suka kalian, minum suka kalian. Dengan adanya wabah ini, akhirnya kita apa? Mulai mengatur ya Pak ya, Atur pola untuk hidup, makan, daya tidak tahan bersih, tubuh. gitu Ya, kan. kita dengar dari Kebersihan, pakar-pakar, iya. di pakar-pakar itu katanya kan COVID-19 ini tidak ada yang betul-betul dia mutlak dia membunuh orang. Iya. Tapi ada penyakit yang terbawa dalam Ada badan yang komplikasi berat. lain, iya. Kolesterol, jantung, Tuh, asam paru-paru. urat, diabetes, paru-paru. Itu penyebabnya apa? Cara pola hidup kita tidak sehat. Sehingga itu muncul. Makanya bagi kita masyarakat, apalagi bagi bapak-bapak yang suka merokok, kalau tak bisa ditinggalkan langsung, pelan-pelan. Iya. Karena katanya kan dari WHO, yang merokoknya dulu dapat corona katanya. Iya. Dan hasil penelitian sedunia, banyak yang meninggal itu malah bapak-bapak, kaum laki-laki daripada Laki-laki ya, Pak, perempuan. ya. Faktornya Merokok. paru-paru dari asap rokok. Ini tolong sampaikan nih warga semua masyarakat. Jangan Ya. merokok ya. Jadi kalau tak bisa dihilangkan rokok itu, kalau tidak merokok juga cium aja lah itu. Nah, kalau nak betul-betul merokoknya rokok itu. Tak mau merokok lagi. Kalau mau mengunyah rokok, insya Allah tak merokok lagi. Kan tak enak rokok itu kan. Nah, jadi hikmahnya kita ditegur oleh Allah kembali usia. Makan pun, minum kopi segala macam. Pola ini semuanya diatur. Bukan tak dilarang, mungkin dikurangi pelan-pelan karena kebiasaan kan. Iya. Karena kita menuju kebiasaan Baru. Kebiasaan baru ini sebenarnya Bu Dena, para Iya. pemirsa semua, itu adalah kebiasaan yang sudah diajarkan dalam Islam sejak zaman Rasulullah. Kalau bagi kami itu bukan kebiasaan baru. Memang Kita udah yang tak ini sehat ya. ini yang baru. Iya. Kita kembali ke fitrah kita. Alhamdulillah. Kita kembali ke fitrah kita sebagai hamba Allah yang sehat. Iya. Karena kita dilahirkan sehat. Tidak ada bawa penyakit apa-apa. Karena Tadi pola kembali. kita yang salah ya Pak Ustadz ya. Iya, ini introspeksi kita semua, Iya. hikmahnya. Yang terakhir, kembali lagi ya. Mari sama-sama ikuti protokol COVID-19 ini. Latih terus membawa masker, kemudian cuci tangan. Sediakan di rumah pun, depan rumah pun disediakan cuci tangan. Saya alhamdulillah rumah saya Iya, udah ada sediakan ya Pak udah ya. ada cuci tangan. Jelas lah, rumah Ah. Pak Ustadz pasti ada tuh. Nah, jadi perlu, Contoh. apalagi di pasar. Maka setiap kedai toko maupun tempat lapak-lapak jual sayur pun, jual bawang pun sediakan, kecil-kecil pun jadi, ya kan? Nah, kalau tidak ada tukang semprot-semprot itu berapa lah? Semprot tangan dulu Bu. Cuci katanya. tangan aja lah ya Pak, Iya, kan lebih nih. Iya. Kalau lebih, mana yang lebih murah, mana lebih Yang apa, lebih. insya Allah tidak payah didapatkan. Maka karena itu, dan selesai kita dari pasar, dan juga kata Ustaz tadi, cuci tangan lagi, kemudian ganti baju semua. Iya. Mandi kalau perlu kan. Nah, kita pun gitu ya Bu Lena ya, pulang Iya. kerja kita Langsung sampai mandi. mandi. Nah, jangan sampai nanti kasihan nanti anak kita, Iya, yang istri di kita rumah. atau suami kita yang mereka dalam kondisi sehat tiba-tiba terkena oleh kita. Ya kan? Iya, Hati-hati. benar kali. Jadi kalau kita memang mencintai sesama kita beriman, masyarakat Kota Dumai ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akhihi kama yuhibbul nafsi. Tak beriman kamu kata Allah. Kata Rasulullah, kalau kamu tak mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau kita mencintai diri kita, berarti kita mencintai saudara kita. Mencintai keluarga kita, masyarakat kita, berarti kita juga mencintai diri kita. Insya Allah dengan kali-kali bersamaan kita ini motivasi yang besar kita untuk memutus mata rantai ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan kembali kepada zona hijau. Amin. Dan kita hidup dengan pola yang sehat. Insya Allah. Iya. Mungkin itu ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ustadz Muhammad Fadli atas jawaban yang begitu memang benar-benar merasakan bagi kita manfaatnya
kalau kita memang melakukan ini semua ya Bapak ya, karena di agama kita sebenarnya semua udah diatur, kata Bapak Ustadz tadi ya Pak ya, bukan apa Pak tadi dibilangnya, bukan istilahnya pola baru, tapi bukan pola kembali baru, fitrah. sebenarnya memang udah lama, jadi nggak sulit sebenarnya ya Pak ya, tetapi kalau memang niat kita memang betul-betul ada, kurasa ini adaptasi kebiasaan baru untuk menjalankan protokol kesehatan ini pasti akan sukses. Insya Allah. Terima kasih banyak Bapak atas kedatangannya di sini. Lain kali lagi kami mungkin mengundang Bapak kalau ada waktu ya Siap, Pak ya. insyaallah. Jadi terima kasih atas demikianlah acara sosialisasi dan edukasi dari tim gugus tugas COVID-19. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Sebelumnya kita ucapkan dulu Pak, salam sehat kepada seluruh pemirsa yang berada di luar sana. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.